Kejagung. Saya mau menghadap Kejaksaan Agung. Tapi Jaksa Agung karena lagi sibuk, saya dialihkan ke Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung. Tapi pada intinya, kata dari pihak Kejaksaan Agung sama aja. Jaksa Agung sama Kapusnya sama aja. Dan mereka telah menerima atensi saya, keinginan saya, akan mereka teruskan ke Kejaksaan Tinggi dan ke Kejari Cirebon. Permintaan saya minta agar perkara ini, kalau seandainya, ini baru andai-andai, kami kalah di pra-peradilan, berkas yang ada dari penyidik, dalam hal ini Polda Jawa Barat, pihak kejaksaan harus hati-hati, lebih teliti, lebih cermat menerima berkas tersebut. Jangan sampai nanti sudah P21, pihak kepolisian mengatakan tugas kami sudah selesai, ini ada di Kejaksaan Agung, di pihak kejaksaan. Ini bola panas. Jangan sampai terulang lagi seperti kasus yang tahun 2016. 2016 ini Mas, setelah saya membaca putusan pengadilan ini, putusan pengadilan ini mengatakan Mas, perkara ini awalnya adalah kecelakaan tunggal. Telah dilakukan olah TKP oleh Satlantas dari ke Polres Cirebon Kota. Setelah itu beberapa lama kemudian, sekarang pangkanya itu Rudiana menangkap, membuat, kalau saya membaca dari sini ya, dia mempersiapkan surat perintah sendiri, mengajak anggotanya untuk menangkap orang-orang tersebut. Ini bukan tertangkap tangan. Nah ini loh, ini banyak kejanggalan. Dalam perkara ini banyak kejanggalan. Bagi saya, kejanggalan ini kejanggalan luar biasa, bukan kejanggalan biasa. Ini kejanggalan luar biasa. Dari itu juga saya membaca juga dari putusan pengadilan ini. Putusan pengadilan ini mengatakan kalau penyebab kematian tersebut adalah salah satunya karena pukulan ada di rahang. Sementara yang sekarang menjadi narapidana ini, pukulan tidak mematikan. Kalau saya membaca dari sini, yang justru yang mematikan itu adalah pukulan dari si Dani, memukul di rahang. Tetapi Dani itu sekarang pun dikatakan oleh pihak kepolisian adalah fiktif. Begitu juga si Andi. Si Andi ini awalnya pengejaran daripada mereka ini kan nongkrong di, seperti pernah saya sampaikan, nongkrong di depan SMP 11. Si Andi bercerita kalau mereka punya masalah pada ekstasi. Akhirnya si korban lewat menggunakan jaket ekstasi, dikejar. Yang provokatornya adalah si Andi, yang mengajak menangkap, mengejar, termasuk menganiaya pada si korban. Tetapi si Andi sendiri adalah fiktif. Berarti dua orang ini fiktif, penyebab ini adalah fiktif dua-duanya. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Tetapi orang-orangnya, perlu saya sampaikan lagi, orang-orangnya dihukum benaran, nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Nah sekarang klien saya Peggy Setiawan mau dikorbankan juga, makanya saya bela. Saya pun makanya saya bilang, saya sampaikan Mas, dari awal ini Mas, dari awal DPO itu ada 3 orang, si Andi, si Dani, si Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Kenapa ditangkap Peggy Setiawan? Nah itu loh. Sudah itu perlu saya sampaikan juga. Waktu DPO berarti orang tersebut udah jadikan tersangka. Klien saya Peggy Setiawan dijadikan tersangka pada tanggal 22 kemarin. Ini menjadi lucu Mas, ini lucu. Makanya saya mengharapkan ke Presiden bentuk tim pencari fakta apa yang disampaikan oleh Bang Hotman. Saya dukung. Bang Hotman itu adalah ini kuasa hukum daripada korban. Meminta tim pencari fakta biar ini terungkap semua terang benderang. Jangan hanya semata-mata kita Peggy aja kita perjuangkan. Saya kasihan ini masalah saya ini kepastian hukum, enggak tanggung-tanggung seumur hidup. Biar tidak ada, maksud saya ada menjadi pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang terhadap perkara ini. Bang, tapi udah nanya belum Bang ke penyidik Bang, kenapa ketika Peggy Setiawan ini ditangkap 2 DPO-nya itu dihilangkan Bang, padahal sebelum Peggy Setiawan alias Peron ini ditangkap kan masih ada 3 DPO Bang. Ya. Nah kenapa sih Bang mungkin Bang itu Bang yang kejanggalan fiktif itu kenapa dihilangkan gitu Bang, pertanyaannya Bang? Saya tidak tahu kenapa ini, makanya saya bilang terhadap perkara ini saya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan memang fiktif, kemungkinan ada yang ditutupi, ada terselubung ditutupi. Makanya saya minta pada rekan-rekan wartawan
rekan-rekan wartawan aja yang bisa membongkar ini semua. Semoga terbongkar benar. Apa penyebabnya? Bang, terkait itu Rudiana juga nih Bang, itu kan bukan kewenangan dia ya Bang, harusnya Bang pada saat 2016 menangkap 6 terpidana dari korban tersebut Bang. Mungkin itu gimana sih Bang? Apakah dia bisa seperti itu sesuai SOP atau gimana mungkin Bang? Oh nggak boleh dong. Dia kan jabatannya kanit narkoba, dan ada pimpinannya loh. Makanya saya bilang, Kapolresnya mana? Waktu itu kemana Kapolresnya? Sekarang Kapolresnya dipromosikan jadi bintang loh. Kemana Kapolresnya gitu loh? Ini kan dilangkain sama anggotanya. Kalau saya menjadi Kapolres nggak seperti ini, terusan saja. Udah apa namanya, olah TKP dikatakan adalah kecelakaan, laka lantas tunggal, katanya udah jelas itu. Menjadi pertanyaan, ada apa terhadap perkara ini? Makanya saya meminta kepada Presiden, ayo cari tim pencari fakta sebenarnya. Bang, mungkin tapi ada kaitannya nggak sih Bang dengan kasus narkoba yang terjadi di Pelabuhan Cirebon 2016 itu mungkin Bang? Nah, saya nggak mau kalau kalian bertanya, bisa iya, bisa tidak. Ya kan gitu kan? Nah, dan kalian bertanya juga, kenapa dia matinya Peggy ini kan gitu, matinya si ini, siapa meninggalnya si Eki ini. Tadi pertanyaan gitu kan? Yeah. Karena ada dugaan narkoba itu kan. Iya. Makanya saya bilang, agar ini terbongkar semuanya, bentuklah tim pencari fakta. Intinya sana. Kejanggalan yang paling menonjol dari kasus ini apa sih Bang? Mungkin Bang menurut Abang sebagai kuasa hukumnya Peggy Bang? Kejanggalan. Satu saya bilang tadi, menurut Lantas mengatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Oleh reskrim tidak. Yang kedua, di sini saya lihat yang lebih berkuasa di dalam perkara ini adalah Ibtu Rudiana. Sekarang itu ya, belum itu dia lebih berkuasa di dalam perkara ini. Yang ketiga, kejanggalan saya, si Dani dan si Andi, dialah pelaku utama, dialah penyebab semuanya. Termasuk dia ikut memperkosa, tetapi dia dijadikan victim. Ini Mas, ada apa terhadap perkara ini? Ada apa? Mari kita sama-sama kita bongkar. Bang, ini kan 6 terpidana ini kan kalau dari preskon tim Oto Hasibuan kemarin kan mengatakan bahwa saksi-saksinya itu mereka semua terpidananya nginep di rumah Pak RT Bang. Tidak ada di TKP waktu lokasi pembunuhan Bang. Akan tetapi mereka ditangkap paksa oleh Ibtu Rudiana. Itu gimana sih Bang? Ya, betul. Makanya saya bilang tadi, di sini saya bilang benar-benar harus kita kerjakan betul. Termasuk tim pencari fakta, harus tim pencari fakta loh. Kalau saran saya harus tim pencari fakta. Kalau memang benar-benar mau kita buka, tapi ya kalau kita hanya mau samar-samar ya, udah kita jalannya aja seperti ini. Tapi kasihan loh. Ingat saya bilang, menzolimin orang itu dosa besar. Ini zolim, sangat zolim dalam perkara ini. Abang sendiri sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan punya nggak sih Bang bukti-bukti bahwa Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Jelas ada dong. Saya nggak bicara kita mengatakan ini, hanya mengatakan dia tidak terlibat. Satu, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan ada di Bandung. Nanti kita datangkan saksi-saksinya. Itu. Yang kedua, apa yang dikatakan DP oleh polisi itu tidak sesuai dengan ada yang pada diri Peggy Setiawan. Yang ketiga, banyak Mas, pokoknya banyak, sangat banyak. Sangat banyak, dan saya berkeyakinan Peggy Setiawan bebas. Berarti Abang sendiri yakin atau Abang punya senjata pamungkas nih untuk membebaskan atau menyatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah Bang? Tidak pakai senjata pamungkas pun Peggy Setiawan bebas. Tidak usah pakai senjata pamungkas. Bang, ini mengenai soal pra-peradilan sendiri katanya sebentar lagi mau disidangkan juga ya Bang? Ya, tanggal 24 ini. Oh, tanggal 24? Ya. Di Bandung berarti Bang? Di Bandung. Abang berarti akan menghadiri itu Bang? Oh iya, bukan menghadiri, saya akan memperjuangkan Peggy Setiawan di dalam tim ini. Artinya memang untuk sekarang ini sudah mulai ada titik terang ya Bang ya dalam kasus Peggy Setiawan sendiri ya Bang? Bukan dari sekarang ini, dari kemarin sudah titik terang Peggy Setiawan. Dari kemarin waktu saya melihat perkara ini sudah ada titik terang. Memang Peggy Setiawan tidak terlibat. Bang, respon keluarga besar Peggy gimana Bang? Gimana? Respon keluarga besar Peggy. Respon keluarga Peggy mungkin gimana sih Bang? Ya optimis, kami bisa bebaskan. Optimis. Memang ya, semoga saya bilang semoga. Kamu tahu jaring laba-laba? Tahu kan? Jaring laba-laba itu yang kena itu apa? Nyamuk, lalat. Kalau kebo yang lewat,
hancur jaringnya kan. Nah, jangan sampai, maksud saya bicara dalam ini istilahnya, jangan sampai hukum ini seperti itu. Jangan sampai yang kena hanya yang kecil-kecil, orang-orang kecil. Kasihan. Sebab saya orang kecil juga, makanya saya berulang kali mas saya sampaikan. Setiap saya datang nongkrong di tukang parkir menyamparin saya, bang, bantu Peggy Setiawan. Kasihan bang, kami orang tidak punya, nanti kami menjadi korban juga bang. Jangan-jangan nanti bang dengan modal KTP aja bang, dengan pengakuan saksi-saksi, ada yang meninggal, kami dituduh yang membunuh bang. Di tukang parkir. Saya nongkrong di warung kopi, begitu juga mereka menyampaikan, bang jangan hanya modal ijazah, kata mereka modal ijazah dan keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya, kami bisa jadikan tersangka, padahal orang lain yang membunuh. Nah inilah mas, ini mas, permintaan dari masyarakat kecil seperti itu pada saya mas. Berarti langkah selanjutnya gimana bang mungkin ya bang? Dari abang sendiri bang? Kami sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan kepada Polda Jawa Barat. Saya dengan hormat tuh Kapolda, ini ditangguhkan dulu, dibebaskan dulu, silakan lakukan penyelidikan. Kalau memang tidak terbukti, kita gentleman. SP3 kan dong. SP3 kan perkara ini. Kenapa mesti harus kita malu-malu? Kesatria dong. Kesatria, gitu aja mas. Nggak usah lah, maksudnya nggak usah kita terlalu paksakan. Nggak usah. Saran saya seperti itu. Bang, tanggapannya sedikit dong soal 7 terpidana ini kan, yang kasus pidana ini kan saat ini penjaranya dipisah menjadi 3 gitu. Iya, Bang. Itu menjadi atas dasar penyidik gitu bang. Mungkin gimana bang menanggapnya? Inilah mas, saya sangat menyayangkan. Makanya saya bilang, saya sudah menghimbau ke Polda Jawa Barat, lakukanlah dengan transparansi, tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Kalau begini kan ada kecurigaan dari masyarakat. Jangankan masyarakat, saya kuasa hukum juga curiga. Kalau memang mereka itu memang oke lah kita menunjukkan transparansi. Mereka itu penyidik dari Polda datang dong ke tempat mereka ditahan, bukan di lapas, bukannya mereka ini dibawa dari lapas, dari Cirebon dipisah masing-masing. Ini secara mental aja mereka udah jatuh, akan dijadikan saksi. Ini kan tidak fair, makanya kita harus fair. Datang ke sana kok. Ini kalau memang benar-benar kita memang sungguh-sungguh, tapi semuanya ya kita ikutin aja saya ikutin aja. Tapi saya tetap berkeyakinan Peggy Setiawan tidak bersalah, dan saya siap untuk membela yang lain. Sebab ini nasib orang mas, kasihan mas, 6 orang kasihan seumur hidup, bayangin. Tapi ingat ya kata-kata saya tidak ikhlas dan tidak rela yang membunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya, karena saya beranggapan dari hati nurani saya mereka bukan pembunuh, maka saya mau membebaskan mereka. Bang, gimana mungkin cara abang biar mengungkap sebenar-benarnya, setransparannya supaya ini dalang dibalik ini semua terungkap bang? Gimana bang? Kami minta kepada Presiden Joko Widodo bentuk itu tim pencari fakta. Bentuk, kalau hanya sebatas kami aja, apa sih kekuatan saya? Sebatas mana kekuatan saya? Nah, dan saya minta bantu juga pada rekan-rekan wartawan kalian. Jangan kalian kendor. Terus kita perjuangkan bagaimana. Bang, terkait itu Rudiana sendiri sampai sekarang belum ada statement atau belum ini muncul ke publik, tetap selalu menghindar gitu dari media. Itu kenapa bang? Mungkin bang sebagai kuasa hukum bisa berstatement sedikit nggak bang mungkin bang? Saya tidak tahu ya penyebabnya apa si Ibtu Rudiana itu. Makanya di sini dong, Propam Mabes Polri dong, periksa dong, umumkan dong hasil pemeriksaannya dong, kan gitu loh. Ya. Kalau memang kita mau terbuka, ini Ibtu Rudiana sudah kami periksa, sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak tanya, udah diperiksa, ini begini, memang salah, anggota kami salah, selesai kok. Kenapa kita mesti harus kita tutup-tutupin? Sekarang keterbukaan masyarakat, kalau dari pihak Polri lebih terbuka, masyarakat akan lebih mengapresiasi, sangat mendukung. Ini hanya oknum loh. Perlu saya jelaskan sini. Kalau institusi Polri sangat bagus, apa ini Polri bagus? Institusi Polri ditambah lagi oleh pimpinan Polri. Pimpinan Polri itu udah ada rambu-rambunya loh. Adanya peraturan Kapolri, ada lagi turunan lagi peraturan Kabareskrim. Sudah jelas kok. Ini hanya oknum. Maka oknum disikat habis, bersihkan semuanya. Kalau dari institusi Polri tidak jadi masalah, udah bagus. Dan banyak saya bilang anggota-anggota Polri itu yang sangat bagus, yang baik.
Ini hanya segelintir. Janganlah saya bilang hanya segelintir ini, kita karena ditutup-tutup inilah akan menjelekkan institusi kita. Itu loh, lebih baik disingkirkan aja yang jelek-jelek itu. Kalau institusi Polri saya bilang bagus, anggota Polri banyak yang bagus kok. Sekarang mereka berjuang kok di Papua sana, taruhannya nyawa loh. Taruh nyawa loh. Anggota-anggota Brimob di sana, taruh nyawa. Kasihan mereka. Maka saya bilang, oknum singkirkan aja, buang kok. Kenapa kita masih malu kok? Itu hanya oknum kok. Oke, harapan abang mungkin gimana nih bang untuk kasus Vina sebagai kuasa hukumnya Peggy bang? Harapannya bang? Harapan? Iya. Pertama dan utama, Peggy bebas. Nah itu harapan. Utama dan utama ada Peggy bebas. Yang kedua, saya berharap juga yang terpidana itu dibebaskan. Yang ketiga, untuk akan datang, marilah kita, anggota Polri yang lainnya, kita ikutin aturan yang dibuat oleh Kapolri, peraturan Kabar Reskrim. Kita ikutin aturan itu aja. Kalau mereka ngikutin aturan main yang itu, tidak ada pelanggaran. Itu intinya. Kondisi Peggy sekarang bang gimana bang? Kondisi Peggy alhamdulillah sehat-sehat. Melihat banyak yang mendukung dia bang karena ketidaksalahannya dia seperti apa bang? Ya alhamdulillah sehat. Makanya dia sehat, makanya moral dia tinggi karena dia merasa dia didukung oleh masyarakat dari kalangan bawah, akar rumput. Dan masyarakat akar rumput ini menilai memang Peggy tidak bersalah. Kalau bersalah nggak mungkin didukung. Oke. Sip. Bang, ada imbal bang? Hah? Oke, sekali lagi 1, 2. Bentar bang, Bang, Oke. Bentar bang, belum. Oke.